tambahlah dalam setiap niat sholat sunnahmu, tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, tahajud, duha, tambah itu dalam hati. Setelah kita tahu ini ilmu, pasang dalam hati supaya menjadi penguat, tidak malas sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini atas izin Allah kita ditakdirkan untuk majlis ilmu dengan sebuah tema yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk kita semua mendapatkan sesuai dengan tema yang hari ini kita bahas, yaitu bagaimana kita bisa satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hal yang membuat seseorang itu masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak hal yang belum diketahui oleh orang-orang agar bisa satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenapa di tengah kesibukan saya berusaha berikhtiar untuk mengambil satu waktu kosong untuk membahas tema ini, karena saya berharap mudah-mudahan jika kelak kita sudah nggak ada semua, kajian kita yang kita bahas hari ini bisa kita ajarkan pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada teman kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita, agar mereka dan kita semua termotivasi untuk mengamalkan. Karena ini masalah keyakinan kita, masalah kepedulian kita kepada orang lain. Kita harus sadar betul bahwa ada yang dinamakan dengan amalan yang memasukkan kita satu surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya awal kisah ini berasal dari sebuah hadis yang kemudian saya sampai melihat bahwa pentingnya seseorang mengetahui cerita tentang hadis ini, cerita tentang amalan ini, amalan orang-orang yang dijadikan satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat yang akhirnya dengan perantaranya lah, akhirnya dengan cerita inilah kita tahu bahwa di akhirat kelak ada yang namanya satu surga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya bacakan hadisnya, hadisnya agak panjang. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 489. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah menginap di satu tempat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu ketika Rabi'ah nginap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu saya datangkan kepada Rabi'ah, kata Rabi'ah, saya datangkan kepada Rasulullah air wudu. Diambil dalam sebuah wadah, dibawakan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini air wudu'mu. Karena beliau tahu biasanya bangun tidur Nabi SAW butuh air untuk berwudu. Maka semua hajat-hajatnya Nabi SAW disiapkan oleh Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Dibawakanlah air wudu itu, wa hajatihi, dan hajatnya Nabi SAW diberikan semua. Mungkin dengan air minum, apapun hajat-hajat Nabi disiapkan oleh Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami saat itu. Lalu Nabi berwudu, menyelesaikan hajatnya dalam keadaan senang,
karena semuanya di khidmah, dilayani oleh seorang sahabat namanya Rabi'ah. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala li sal. Coba mintalah sesuatu, wahai Rabi'ah. Adakah sesuatu yang ingin kau minta kepada saya? Kata Rasulullah ini pada Rabi'ah. Dan saat itu Rabi'ah, Masya Allah, ngajarin kita permintaan yang mungkin saya sendiri, kalian banyak belum pernah minta ini. Kata Rasulullah SAW, mintalah sesuatu, wahai Rabi'ah. Sal. Fakultu as'aluka murafaqatak fil jannah. Dia katakan, kalau begitu saya minta ya Rasulullah, agar saya bisa menemanimu juga. Mungkin bahasa sederhananya seperti ini, sedekat ini di surga yang sama. As'aluka murafaqatak fil jannah. Ya Rabb, Masya Allah, saya minta juga ya Rasulullah, saya bisa satu surga denganmu, saya bisa berada di tempat yang sama denganmu ya Rasulullah, di surga yang sama nanti, di surga ya Allah, ya Rasulullah. Coba lihat apa kata Nabi. Qala awa ghaira dhalik. Kata Rasulullah, cuma itu permintaanmu, ada enggak yang lain? Awa ghaira dhalik. Ya Masya Allah ya, pertanyaannya sampai nanya, ada enggak yang lain? Masih ditanya oleh Nabi, ada enggak yang lain? Ya, karena kalau saya, kalian yang ditanya ada enggak yang lain, kita sebutin semua tuh, satu-satu kita sebutin. Tapi yang ditanya seorang sahabat yang memang tahu akhirat, maka dia cuma bilang, huwa dzak. Qultu huwa dzak. Huwa dzak itu aja ya Rasulullah. Saya enggak minta apapun. Saya cuma minta satu surga denganmu ya Rasulullah. Enggak ada yang lain. Allahu Akbar, insyaallah. Faqal, nah ini yang intinya. Lalu Nabi SAW bersabda, a'inni ala nafsik, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku mewujudkan harapanmu tadi untuk satu surga denganku, kata Rasulullah, bikathratis sujud, dengan banyak bersujud. Ini ada penjelasan. Syekh bin Baz mengatakan, aku meminta padamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab aku bisa masuk ke dalam surga. Kemudian bikathratis sujud, An-Nawawi, Imam Nawawi punya pendapat seperti ini, dengarkan. Beliau mengatakan, fihil hasu ala kathratis sujudi wat targhib bihi wal muradu bihi fis shalah. Kata Imam Nawawi, disuruhnya orang itu untuk banyak sujud supaya bisa satu surga dengan Nabi. Makna dari perkataan Nabi, perbanyaklah sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib itu dihisab sudah menjadi kewajiban kita. Dan dalam hadis Muslim yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Tidak ada di antara kalian yang sujud, kata Rasulullah, di dalam salat ini, kecuali setiap dia angkat kepalanya dari sujud, maka diangkat derajatnya satu derajat, diampuni dosanya satu dosa. Begitu seterusnya. Maka Nabi bilang, bantulah aku untuk satu surga denganku nanti di akhirat dengan banyak sujud. Masya Allah, suruh sujud. Sujud yang dimaksud suruh sholat. Perbanyak sholat sunnah, tahajud, duha,
qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, hajat. Kalau ada yang punya hajat, Nabi kalau ada hajatnya ambil wudu sholat. Kalau ada masalahnya, Nabi ambil wudu sholat. Kalau dia ingin sesuatu, ambil wudu sholat. Sholat ikhwan. Dan sholat itu Masya Allah, sholat sunnah banyak sekali variasinya, banyak sekali bentuknya. Kalian bisa kerjakan anytime, kapanpun. Perbanyak. A'inni ala dzalika bikatsratis sujud. Satu surga dengan Nabi ini subhanallah banyak sujud. Kita tidak tahu dari sujud yang mana yang Allah kabulkan. Kata para ulama, perhatikan ini penjelasannya. Tidak ada orang yang melaksanakan sholat kalau itu bukan kewajiban dia, terus dia kerjakan terus menerus, kecuali pasti dia dicintai Allah. Dan ketika dia dicintai Allah, dia ditempatkan dengan orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Rasulullah. Apa amalan yang dicintai Allah? Salat. Tapi kalau salat 5 waktu itu kewajiban, karena Allah punya bergening untuk itu, punya tawar menawar. Allah wajibkan dirinya memberikan rezeki kepada siapapun. Salat tidak salat pasti dapat rezeki. Tapi bergeningnya adalah salat 5 waktu. Maka diwajibkan kepada hamba. Ini yang dinamakan haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Haknya Allah dari hamba, hamba wajib salat. Itu hak Allah. Kita setoran salat 5 waktu. Dan haqqullahi, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba mendapatkan rezeki. Dan menarik teman-teman sekalian, ketika ternyata ada tambahan sholat yang bukan tanggung jawab kita, tapi kita kerjakan karena kita bahagia melaksanakannya. Kita kerjakan karena kita ingin satu surga dengan Nabi. Kita kerjakan karena ingin diampuni dosa. Kita kerjakan karena ingin dekat dengan Allah. Macam-macam niat sholatnya orang, bebas. Tapi setelah ini saudara sekalian, saya beritahu, tambahlah dalam setiap niat sholat sunnahmu, tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, tahajud, duha. Tambah itu dalam hati. Setelah kita tahu ini ilmu, pasang dalam hati supaya menjadi penguat. Tidak malas sholat sunnah, tidak malas bangun tahajud, tidak malas duha. Tambah dalam hati, ya Allah, saya sholat sunnah ini ya Allah, semoga saya satu surga dengan Nabi ya Allah. Saya di tim saya wajibkan sholat duha. Kalau tidak sholat duha, saya potong 50.000 gajinya. Terserah dia mau terpaksa atau tidak. Saya ceramahi mereka, kalau kau sholat duha hanya karena takut dipotong gaji, rugi. Tapi sholat duha lah untuk dirimu. Ada sedekah 360 persendian, ada dilancarkan rezeki, sholatnya orang-orang taat. Itu sholat duha semua. Dan saya berusaha, sehari sholat duha saya tidak kurang 4. Hari ini sudah 8 sholat duha saya. Ini bukan mau riya, tapi saya kasih tahu kalian. Bahkan bisa sholat tahiyatul masjid diniatkan sholat duha bersamaan. Boleh, karena sholat sunnah boleh digabung niat. Saya tadi datang, saya tahiyatul masjid, ini masih waktu duha, saya sholat duha plus tahiyatul masjid. Yang tidak boleh digabung, yang wajib. Ini yang dinamakan dengan cerdas beramal soleh. Kenapa Ibu? Semisal sudah duha di rumah, duha itu tidak ada batasnya. Mau 12 rakaat, mau perbanyak saja. Kan tadi kalau mau satu surga Nabi, perbanyak sujud, berarti perbanyak sholat sunnah. Makin banyak, makin bagus. Kalau bisa digabung bagus. Misal sudah ambil air wudu di rumah, ada sholat sunnah wudu 2 rakaat, niatnya sholat sunnah wudu digabung dengan niat misalkan sholat sunnah duha juga boleh.
Dua rakaat selanjutnya niat ki sholat hajat supaya anak tak ketemu jodohnya. Niat ki juga sekaligus dengan duha. Jadi satu sholat dua niat, sama-sama sunnah, boleh. Puasa sunnah juga boleh. Hari Senin besok ini, besok Senin, niat ki hari Senin, niat ki juga puasa. Misalkan tidak boleh qadha karena itu wajib. Niat puasa Senin dengan puasa Ayyamul Bid. Ada orang puasa Ayyamul Bid. Misalkan kalau pas tanggal 13, 14, 15 boleh. Puasa Senin misalkan bertepatan dengan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah bertepatan puasa apa? Arafah. Pas hari Senin, pas juga Arafah. Iya. Niat dua niat boleh. Semua amalan sunnah sejenis sama-sama sunnah boleh digabung niatnya. Sholat sunnah dengan sholat sunnah, puasa sunnah dengan puasa sunnah boleh. Itu namanya cerdas beramal. 2 rakaat dikit sujud, 2 mi sholat didapat pahalanya. Tapi tentu berbeda dengan orang yang memperbanyak sujudnya. Boleh gabung niat, boleh. Tapi bukan berarti Nabi bilang Ustadz bisa jadi gabung. Lalu dia kurangi rakaatnya. Tidak mau susah, tidak mau capek. Padahal justru capeknya kita sholat sunnah supaya kita satu surga dengan Nabi. Dan boleh berturut-turut. Maksudnya apa berturut-turut? Misalkan saya tahajud tadi malam, tahajud hajat, tahajud hajat, tahajud hajat, boleh. Iya. 8 rakaat saya kerja, semuanya niatnya 2, tahajud dan ada hajat saya, tahajud dan ada hajat saya, tahajud dan ada hajat saya, boleh.